Kemudian juga bagaimana Nabi SAW bicara tentang masalah ruqyah ya di kota Madinah kepada para sahabat, di mana beliau mengatakan siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berilah manfaat. Pada saat itu ada seorang wanita di Madinah bisa ngeruqyah. Lalu ada yang minta tolong, lalu Nabi SAW berikan kesempatan, silahkan berikan manfaat kepada saudara. Bisa bantu, obatin. Ya. Berarti kita diperintahkan untuk berobat, kita diperintahkan untuk membantu orang berobat. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim tentang doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, seperti hadis Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba'as, wahai Tuhannya seluruh manusia, hilangkanlah penyakit. Ya. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Shifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Dari hadis ini ulama mengatakan sudah semestinya seorang muslim menggabungkan antara hadis-hadis ini. Seperti misalnya dia bertawakal, dia sabar menerima dulu takdir Allah. Kita tidur malam nih, kita bangun pagi flu. Nah misalnya, tadi kita nggak apa-apa. Maka jangan pernah ucapkan kalau semalam saya tidak nyalakan AC, kalau semalam saya tidur pakai selimut, mungkin saya tidak flu. Kalau sudah terjadi nggak boleh. Berani daripada hadis Nabi SAW, kalau sudah terjadi katakan qadarullah masya'fa'al, dan jangan katakan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Nah ini yang pertama kita lakukan. Tahap yang kedua adalah kita mendahulukan pengobatan-pengobatan syar'i dibandingkan pengobatan-pengobatan yang bukan syar'i. Bukan syar'i maksudnya bukan doa-doa yang Nabi ajarkan, bukan menggunakan herbal yang Nabi sebutkan kayak habba sauda, madu, kayak obat medis. Nah, sekarang setelah kita terima dulu ujian Allah, penyakit itu datang, yang kedua kita pindah dulu ke pengobatan nabawiyah. Itu seperti membaca ayat-ayat ruqyah, ya. Membaca ayat-ayat atau doa-doa yang Nabi ajarkan, kita tadi baru kami sebutkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'as, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yugadiru saqama. Sudah kita terjemahkan tadi. Juga sabda Nabi SAW, siapa yang sedang sakit, dia harusnya pegang tempat sakitnya selain membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, baru dia bilang, a'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dengan kemahakuasaannya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati, aku berlindung kepada Allah yang maha kuasa, dan a'udzu billahi, bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung kepada Allah dengan kemahamuliaannya, wa qudrati, dan kemahamampuannya, min syarri ma ajidu wa uhadu, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku rasakan. Itu dibaca 7 kali. Nah ini yang kita dahulukan sebelum minum obat medis, sebelum ke dokter. Nah itu adab urutannya begitu. Terima dulu takdirnya Allah, kita ikhtiar dulu seperti ini, ya. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, siapa yang mengunjungi seseorang yang sakit, menjenguknya misalnya, lalu dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ini doa pendek sekali ya, tapi uniknya jaminan dari Nabi SAW akan disembuhkan. Kalau kita baca 7 kali, As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbul arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki, kaki, ya. Kalau laki-laki, kinya perempuan. Dibaca 7 kali. Kata Nabi SAW, kalau belum datang ajalnya maka Allah akan sembuhkan. Maka Allah akan sembuhkan, gitu ya. Kemudian riwayat Bukhari, di mana seorang sahabat yang pernah, atau beberapa orang sahabat minta agar dijamu dan dijadikan tamu di satu suku Arab di malam hari, tapi mereka menolak karena orang asing. Setelah itu mereka berada di luar benteng. Ternyata hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kepala sukunya disengat oleh oleh kalajengking, gitu ya, kena, atau ular. Maka mereka coba obati tapi tidak dapat jalannya. Lalu sebagian orang mereka itu mengatakan, coba tanya kaum itu, maksudnya umat Islam yang di luar benteng, mungkin mereka punya obatnya. Lalu sahabat datang meruqyah membaca surah Al-Fatihah, ya, sambil menyemburkan bacaan beliau ke luka orang itu, akhirnya sembuh. Nah, ini kan semua ikhtiar-ikhtiar ya. Dan Syekh Ali Idan, hafizahullah, penulis sebuah buku tentang ruqyah, ratusan lembar beliau tulis, beliau mengatakan perlu diluruskan pemahaman umat Islam yang memahami bahwasanya ruqyah syariah hanya untuk sihir dan ain. Tapi yang benar adalah untuk semua penyakit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, memang fihi syifa'un linnas.
Al-Quran itu adalah memang syifa, obat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk semua penyakit. Nah, itu yang ini yang harus kita dahulukan susunannya. Dan cukup banyak tentu bacaan-bacaan ruqyah. Nabi SAW pernah membahasakan kalau ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Itu kemudian ayat-ayat tentang sihir itu semua bisa dibaca. Tapi yang jelas kita dahulukan ini baru kita pindah tahapan ketiga yaitu pengobat ikhtiar ya. Ikhtiar itu berobat medis ya. Semua yang tidak ada bahan-bahan haramnya maka boleh dikonsumsi. Yang penting tidak boleh berlebihan ya. Tapi tetap kita dahulukan poin kedua. Nah di poin kedua tadi ada luput dari saya. Selain bacaan juga kita dahulukan dan harus diikuti dengan keyakinan apapun yang Nabi SAW sampaikan. Seperti habatus sauda, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Seperti madu. Kata Nabi SAW kesembuhan pasti ada di madu. Ya. Kemudian bekam. Kemudian beliau mengatakan kai dan jadikan kai pengobatan terakhir kalian. Kai itu dikagetin dengan besi panas gitu ya. Itu biasanya kalau orang stroke. Di Saudi sekarang ada satu ahli kai yang terkenal dan juga viral di media di medsos itu. Dia punya alat yang baru. Kalau dulu kan besi dipanasin dikagetin. Kalau ini dia seperti alat yang memang sudah besi yang memang sudah canggih. Pakai listrik dicas. Itu bisa dipakai untuk kai. Dan ternyata banyak orang stroke sembuh. Di titik tertentu gitu ya. Nah ini semua kita dahulukan. Jadi jangan pernah anggap remeh teman-teman sekalian ya. Mungkin tidak asing riwayat tentang ada sahabat yang datang kemudian perutnya sakit, kakak perutnya sakit. Kemudian dia mengatakan ya Rasulullah apa solusinya? Kata Nabi berikan dia madu. Lalu kemudian orang ini pulang kasih kakaknya madu. Dan dia kembali lagi mengatakan ya Rasulullah kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW Allah maha benar dan perut kakakmu yang dusta. Dia minum, penuh keyakinan, tidak usah khawatir. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl jelas sekali kalau memang di dalam perut lebah itu keluar minuman yang bermanfaat bagi manusia dan obat untuk penyakit. Jadi memang kita nggak boleh ragu dengan itu. Kita nggak boleh ragu dengan itu. Ada satu orang umurnya sudah sampai 90 tahun di Timur Tengah, tapi masih segar sekali. Waktu ditanya apa rahasianya? Selain tentu dia berdoa sama Allah, dia mengatakan saya tidak pernah tinggalkan konsumsi madu 1 hari 1 sendok. Setiap hari, walaupun saya tidak sakit. Ya, untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Nah, jadi yang pertama kita terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita ikhtiar dengan bacaan-bacaan yang Nabi SAW baca dan juga apa yang Nabi SAW rekomendasikan untuk berobat. Baru kita pindah ke pengobatan selain itu.